Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahar minha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Kepada pemirsa, para pendengar setia radio Top FM di Pakuyangan, di Bumayu dan sekitarnya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai tema yang akan saya sampaikan dengan tema Islam menyuruh menutup aurat, marilah pada kesempatan kali ini kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersua, dapat berjumpa walaupun lewat suara radio Top FM ini. Salawat dan salam mudah-mudahan kita hadiahkan kepada qudwah kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada umat manusia sehingga kita bisa menjadi manusia yang salamatan fid din wa salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio Top FM di Pakuyangan, di Bumayu dan sekitarnya, saya akan menyampaikan tema tentang Islam menyuruh menutup aurat. Aurat adalah kehormatan diri yang haram diperlihatkan kepada orang lain. Itulah sebabnya Islam sangat memperhatikan masalah aurat ini.
Bagi laki-laki, auratnya dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Auratul rajuli baina surrah wal rukbah wa auratul mar'ati kullu badanihi illa al-wajhu wal yadain. Para pendengar setia Top FM di Pakuyangan, di Bumbay dan sekitarnya, salah satu gejala yang sangat terasa pada zaman modern ini adalah adanya kecenderungan orang suka membuka, suka memperlihatkan, suka memamerkan, suka mempertontonkan auratnya kepada orang lain, terutama kaum hawa atau wanita. Bahkan ia bangga kalau ia mempertontonkan auratnya atau kehormatannya di hadapan umum dengan menghilangkan rasa malu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bisa melihat di sekitar kita, di kota-kota, banyak wanita-wanita yang sudah balik, yang seharusnya sudah menutup aurat, tetapi memakai pakaian yang mempertontonkan aurat. Sudah tidak punya rasa malu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu melanggar perintah Allah, malu mempertontonkan aurat, malu meninggalkan sholat, malu yang melanggar perintah Allah, malu sebagian dari iman. Tapi di zaman sekarang perempuan-perempuan sudah tidak punya rasa malu. Maka saya mengatakan mereka sudah seperti hewan karena tidak punya rasa malu. Anak-anak dan adik-adik kita yang perempuan yang masih sekolah SMP, sekolah SMA, kita lihat pada hari Jumat memakai selendang. Selendangnya yang seharusnya sebagai penutup kepala, namun diletakkan di bahu. Akhirnya kepala atau rambutnya terbuka. Juga bagi remaja perempuan, senangnya memakai rok mini, memakai celana pendek yang sangat ketat, sehingga kaum Adam ketika melihat, matanya tidak berkedip, bahkan melotot karena melihat aurat wanita. Ada yang mengatakan, dikatakan celana tidak pula bisa dipakai oleh orang laki-laki. Istilah yang lebih tepatnya, mereka suka menyukai celana pendek atau celana Hawaii. Na'udzubillahi min dzalik. Perintah Allah sudah diremehkan. Perintah Allah sudah diabaikan. Bagaimana generasi muda kita? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu
qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihin min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada seluruh wanita yang beriman untuk mengenakan jilbab. Yang demikian agar mudah dikenal dan tidak diganggu oleh orang lain. Itulah perintah Allah, disuruh memakai jilbab. Tapi zaman sekarang ada yang mengatakan jilbab itu kampungan. Wahai kaum muslimin, sadarlah ini perintah Allah. Jangan engkau meremehkan perintah Allah. Karena besok di hari kiamat, perempuan-perempuan yang membuka aurat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj sampai ke langit 7, lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ada neraka, ada surga. Lalu malaikat Jibril memperlihatkan kepada Nabi Muhammad neraka. Lalu Nabi Muhammad melihat di dalam neraka ada para wanita yang sedang disiksa, rambutnya ditarik ke sana kemari oleh malaikat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa itu perempuan disiksa, rambutnya ditarik ke sana kemari sampai menjerit-jerit? Lalu malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, itu umatmu yang dulu ketika hidup di dunia sering membuka aurat, tidak memakai jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, wahai kaum Hawa, wahai para perempuan yang merasa muslim, gunakanlah jilbab. Karena ini perintah Allah, hukumnya wajib. Yang membuat kita sangat heran zaman sekarang, kadang-kadang yang memakai celana pendek itu bukan hanya para remaja, namun ada orang tua yang berumur 40 tahun. Mereka pun tidak malu kepada anak-anak mereka, kepada tetangga mereka mengenakan celana pendek. Bila memakai baju, ada yang hobi memakai baju panjang. Tetapi mereka suka memakai baju yang bermerek, you can see, kamu bisa melihat. Kemudian bila mereka memakai rok sebelum 5 cm atas lutut, katanya itu belum modern, itu belum canggih. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga banyak rok yang dipakai oleh kaum perempuan adalah rok dangkal alias rok mini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dengan sukanya orang membukakan aurat, yang sebagian besar adalah perempuan muslim, itulah yang menyebabkan orang laki-laki berdosa. Sebab laki-laki punya mata, kalau ada perempuan membuka aurat tidak bisa dihindari, pasti matanya akan lebih tertarik kepada aurat perempuan. Jadi kalau disengaja
memakai pakaian yang membuka aurat, tentulah banyak orang yang berdosa karena perempuan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengingatkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang artinya mereka itu menjaga kehormatan auratnya kecuali kepada istrinya atau hamba sahaya, maka mereka itu tiada dicerca. Begitulah Allah mengingatkan agar kita menjaga aurat, menjaga kehormatan kita. Selanjutnya di dalam surat An-Nur ayat 30-31 Allah juga berfirman, Kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Andaikan kita cermati, kita renungkan ayat ini, maka kita akan mendapatkan sebuah pelajaran bahwa menutup aurat adalah kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Allah menyuruh agar menundukkan pandangan kita. Betapa indahnya dunia ini bila kita lihat orang yang berpakaian sopan. Betapa indahnya dunia ini bila kita lihat orang menutup aurat, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Bahwa sebagian kasus pemerkosaan, sebagian kasus perzinaan terjadi akibat orang perempuan yang suka membuka aurat, yang suka berpakaian minim, yang suka berpakaian yang merangsang hawa nafsu laki-laki. Padahal Allah sudah berpesan di dalam surah di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sejahat-jahatnya perbuatan. Kesimpulan dari tema apa yang saya sampaikan adalah Islam mewajibkan orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun mukmin perempuan, untuk menutup aurat. Di samping itu, Allah menyuruh agar kita menundukkan pandangan agar tidak terlihat aurat orang lain. Kepada anak-anak kita, generasi muda kita, mari kita tekankan dari sekarang agar mereka memakai busana muslim-muslimah. Kita ngakunya Islam, tapi berpakaian non-muslim, meniru budaya-budaya barat yang sangat merusak akhlak generasi kita. Apa yang kita lihat
di media massa, di televisi, kita lebih sering meniru para artis yang jelas-jelas sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala membuka aurat, tapi anehnya ditiru, wahai kaum muslimin. Ini kita lakukan dengan tekad mengamalkan Islam secara murni, mengamalkan Islam secara konsekuen. Begitu pula dengan budaya-budaya yang datang dari barat. Mari kita harus saring, harus bisa menyaring apa yang buruk, jangan kita tiru. Kita ambil yang baiknya dan kita buang yang jeleknya. Fa'tabiru ya ulil absaru la'allakum turhamun. Demikianlah tema yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.